Pelanggaran sebenarnya yang kemudian dianggap, ringan atau Iya, dianggap biasa, mungkin, jamaah haji ini terkadang lupa ya, lupa, oke. bahwasanya dalam surah Al-Baqarah itu, 197 Allah memberitahukan bahwasanya untuk mendapatkan haji Mhm, mabrur, itu ada 3 yang 3 harus ya, dihindari. baik. Yang pertama, Heeh. 3, 2, 1. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. waalaikumsalam. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah, Muhammad ibn Abdillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasul, amma ba'd. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita khaturkan pada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli ala para keluarga, sahabat dan seluruh kaum muslimin dan muslimat insyaallah. Baik, insyaallah hari ini kita akan bincang-bincang dengan Kiai Haji Ustaz Dr. Kandidat Muhammad Thoriq Kasuba seputar perjalanan haji tahun 1444 Hijriah, dan Masya Allah ini yang kesekian kalinya mendampingi jamaah haji dari Maluku Utara, Indonesia bagian timur. Kita akan ngobrol banyak hal seputar pengalaman-pengalaman beliau dan hal-hal yang terkait dengan ibadah haji. Baik, ini beliau kita sapa Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Masya Allah. Ustaz sehat warahmatullahi ya? wabarakatuh. Alhamdulillah Masya sehat. Allah. Gimana kabar? Kandidat Alhamdulillah. Dokter Ibrahim. Sehat. Ini perjalanan haji yang keberapa Ustaz? Ini perjalanan Mendampingi. haji kalau untuk mendampingi secara resmi dari Maluku Utara Baik. itu sudah yang ketiga kalinya. Ini yang ketiga kalinya. Iya. Ini yang resmi. Yang resmi. Berarti Ustadz ini sebelumnya di Madinah itu berapa kali? Di Madinah saya 9 tahun. Itu beberapa kali setiap musim haji ada kuliah, kemudian ada liburan haji. Liburan haji. Nah, ketika liburan haji saya isi. Dan ini khusus dampingi. Orang Maluku Utara kah waktu-waktu atau? Pernah juga mendampingi waktu itu keluarga dan asisten serta pegawainya Pak Wapres waktu itu Pak Yusuf Kala. Pak Yusuf Kala. Oh, Masya Allah. Itu 2 tahun. 2 tahun, Masya Allah. Jadi waktu itu diminta untuk mendampingi, pas waktu liburan ya temani. Habis itu karena pulang dulu lebih cepat, kalau yang plus ini yang VIP ini lebih cepat pulangnya, baru bantu lagi jamaah Maluku Jamaah yang Maluku Utara, Masya Allah. Jadi ini pengalaman sudah Masya Allah. Baik Ustadz, kita pengen cari tahu dulu. Ini kita kasih informasi yang utuh kepada pemirsa. Sebelum kita ngobrol-ngobrol terkait pengalaman Ustadz di sana mendampingi, kita ngobrolkan dulu tentang haji, tentang rukun haji, atau hal-hal yang perlu diperhatikan jamaah saat melaksanakan haji. Apalagi kita ini kadang-kadang kan banyak yang awam dalam tanda kutip, ya. Maka informasi ini perlu disampaikan agar kemudian haji berikutnya. Mungkin Ustadz juga mendampingi dan harus tahu banyak-banyak hal. Kira-kira Ustadz, haji dalam terminologi agama ini semacam apa? Haji ini secara bahasa itu artinya ziarah. Ziarah. Artinya ziarah. Maksudnya adalah ziarah ke Baitullah. Ke Baitullah. Kemudian di sana kita melakukan ritual, rangkaian ibadah yang sudah dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Nabi SAW bersabda, "Khudhu anni manasikakum." Ambillah dariku manasik kalian. Artinya berziarah, kemudian ritual ibadah haji itu dan umrah itu kita ambil contohnya, tata caranya dari Nabi Muhammad SAW. Nah, maka dari itu kemudian secara sederhana bahasanya itu adalah ziarah. Perjalanan dari kampung halaman kita menziarahi ke Baitullah, kemudian di sana kita melakukan ritual sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Nah, itu sederhananya. Terus yang berikutnya terkait masalah rukun.
atau rukun, kemudian hal-hal yang lain. Sekalian Ustaz minta dijelaskan rukun, kemudian hal-hal yang perlu diperhatikan. Atau dengan pengalaman Ustadz ini masih banyak sekali ada pelanggaran-pelanggaran kecil yang masih sering orang lakukan. Itu mungkin bisa disampaikan. Pelanggaran sebenarnya yang kemudian dianggap ringan atau dianggap biasa, mungkin jamaah haji ini terkadang lupa ya, bahwasanya dalam surah Al-Baqarah itu 197 Allah memberitahukan bahwasanya untuk mendapatkan haji mabrur itu ada tiga yang harus dihindari. Baik. Yang pertama, fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Nah, jadi tiga ini adalah kata kunci dari haji mabrur. Jadi kebanyakan orang-orang bertanya, apa itu sebenarnya haji mabrur? Padahal kata kuncinya sudah ada di Al-Quran. 197 surah Al-Baqarah. Fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Nah, ini terkadang jamaah dalam proses haji itu melanggar dan masuk ke kategori ini, sehingga kemabrurannya pun tidak sempurna. Baik. Ya, di satu sisi misalkan jamaah haji kita di Indonesia ini kan kebanyakannya misalkan perokok. Misalkan perokok mereka. Dan mereka merokok tuh di saat-saat ritual puncak haji. Oh, seperti contoh. Seperti misalkan wukuf di Arafah. Wukuf di Arafah. Masih ngerokok juga? Masih ngerokok juga. Subhanallah. Gitu. Padahal kalau kita misalkan ini yang terberat ini ya. Kalau rujuk ke Indonesia kan rokok itu makruh. Makruh. Baik. Ya kan? Kalau rujuk ke fatwanya ulama di Saudi, dia menjadi haram hukumnya. Nah, bagaimana orang yang wukuf berada di puncak haji, dan Allah Subhanahu wa taala berada di atas kepala para jamaah haji di tanah Arafah. Betul. Kemudian yang diangkat ke atas bukan doa tapi asap-asap rokok. Tapi sebelum ke sana saya mau potong. Kebetulan tadi ada Ustaz sempat singgung masalah ini ya. Karena ini dianggap sepele. Oh, tadi itu ya sesuai yang ditanyakan. Jadi karena dianggap sepele, padahal bukan sepele. Jadi Ustaz karena tadi sudah singgung surah Al-Baqarah tadi, minta dijelaskan. Fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Ini minta coba dijelaskan secara terperinci biar agar informasinya dapat begitu Ustaz. Nah, Nabi SAW bersabda, man hajja falam yarfuth walam yafsuq raja'a ka yaumin waladatuhu ummu. Barang siapa yang haji dan dia tidak berbuat fusuk dan dia tidak berbuat rafath. Nah, fusuk dan rafath ini, kalau fusuk itu adalah jami anwa al-ma'asi, segala bentuk jenis maksiat. Oh, berarti ini sudah satu kata ini sudah mengcover banyak. Mengcover seluruh maksiat. Jadi hal-hal yang masuk dalam kategori maksiat ini fusuk. Masya Allah, ini harus disampaikan betul-betul informasi ini harus dapat ini. Ya. Kalau rafath ini masih bercampur antara yang halal dengan yang haram. Ya, contohnya misalkan rafath ini pasangan suami istri. Nah, mereka nggak boleh bercumbu. Oh, oke. Gitu. Menjaga lisannya, nggak boleh berkata-kata yang berbau seksual. Oh, gitu. Padahal walaupun suami istri halal. Suami istri. Ya, dan ada beberapa jamaah juga suami istri yang haji. Ya, tapi itu harus mereka jaga tuh, jangan kemudian bersentuhan, kemudian maksudnya bersentuhan ini sampai syahwatnya itu keluar kayak gitu. Nah, apalagi sampai berhubungan. Kalau berhubungan itu hajinya batal kalau mereka sudah dalam keadaan ihram. Gitu. Jadi rafath adalah semua bentuk perbuatan perkataan seksual. Baik yang pasangan halal maupun yang tidak halal. Kemudian fusuk itu jami anwa al-ma'asi, segala bentuk jenis maksiat, mau kecil, sedang ataupun besar. Masya Allah. Kata Rasulullah SAW, hindari dua ini, maka dia laksanakan seluruh proses haji, rukunnya dia laksanakan sempurna, wajibnya juga dia laksanakan sempurna, raja'a ka yaumin waladatuhu ummu. Maka dia kembali ke kampung halamannya seperti bayi yang baru dilahirkan. Mabrur. Nah, itu mabrur. Mabrur. Pahala keutamaan mabrur terbesar pertama itu. Jadi pulang itu seperti bayi yang baru dilahirkan. Masya Allah. Bersih, suci. Nah, jadi kata ulama bahkan ada yang mengatakan bahatal kabair, walaupun dosa besar pun diampuni oleh Allah. Masya Allah. Nah, kalau yang lain-lain kan ulama mengatakan shaghairud dzunub. Ya, kayak misalkan kita puasa hari ini nih. Puasa Muharram kan? Hari ini kan
puasa Muharram kan Puasa hari Muharram. Jumat ini. Oke. Yang puasa kemarin atau puasa kemarin dan hari ini 9 dan 10 atau 10 dan 11. 10 dan 11 masih Hari besok. ini dan besok. Baik. Nah, maka dia diampunkan dosa 1 tahun. 1 tahun. Kata ulama itu shaghairudz dzunub, itu dosa-dosa kecil. Dosa-dosa kecil. Tapi kalau haji mabrur itu dosa besar pun diampuni. Nah, seperti itu. Baik. Nah, habis itu pahala yang kedua kata Rasulullah SAW, bagi yang mendapatkan haji mabrur, al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa illal jannah. Masya Allah. Berarti kata Rasulullah dari ini mengatakan bahwa tidak ada balasan yang lebih layak daripada surga. Surga. Nah, ini yang tadi saya bilang kadang-kadang diremehkan oleh jamaah haji kita. Baik. Di Arafah Allah di atas langit memuji kita dengan istighfar, munajat dan talbiyah kita. Itu yang harus kita angkat, tapi justru asap rokok yang kita angkat ke langit. Padahal hanya sekitar 6 jam saja wukuf itu. Wukuf di Arafah harusnya masih bisa dari matahari tergelincir sampai terbenam. Baik. Jadi yang ini juga harus informasinya harus clear betul bahwa jamaah kita khususnya yang ahli hisabnya yang terbiasa merokok gitu ya, harusnya ditahan ini 6 jam ini harusnya bisa gitu. Orang berpuasa dari pagi sampai sore pun orang bisa. Kuat. Apalagi kalau yang tadi kalimat fusuk ini masuk dalam kategori ini karena kita ada di Mekah, masalahnya itu ya. Dan kalau di Arafah itu tanah halal. Dia di luar tanah haram. Oh, begitu. Kenapa? Kita wukuf di Arafah. Padahal dia tanah halal. Kenapa? Karena dia itu pintu masuk menuju tanah haram. Oh, Masya Allah. Pernah dengar kejadian Ashabul Fil? Coba dijelaskan. Itu sebelum Arafah itu namanya Mughammas. Nah, jadi kalau dalam jumlah manusia yang banyak untuk masuk ke Mekah, itu nggak ada jalur lain kecuali jalur Arafah. Karena Arafah itu dia seperti wadi, Mekah itu dia seperti lembah dikelilingi gunung-gunung. Kalau pasukan masuk di jalur lain dia harus terpecah-pecah. Tapi kalau dalam jumlah besar harus dari Arafah, Muzdalifah, Mina. Nah, pasukan gajah itu di sebelum Arafah namanya Mughammas. Nah, diadabnya di situ. Nah, kenapa wukuf di Arafah dan itu adalah rukun? Karena kita minta izin supaya diizinkan masuk. Pamitan gitu ya. Gitu. Ya. Supaya yang tuan rumah, orang Indonesia bilang permisi, yang punya apa namanya istilahnya bukan hajat ya, yang punya acara, Allah Subhanahu wa taala mengizinkan kita masuk. Jadi kenapa Rasulullah bersabda al-hajju Arafah dan itu rukun? Haji adalah Arafah, intinya di Arafah. Kenapa? Karena disitulah kita ditentukan boleh masuk atau tidak, diterima atau tidak hajinya. Kalau kita sudah masuk, baru di situ jamuan-jamuan pahala dan ritual-ritual. Tapi kalau di Arafah saja kita sudah tidak diizinkan masuk, artinya berarti kita ditolak hajinya. Yang masuk memang badan, tapi bisa jadi haji kita tidak diterima. Baik. Ya, Ustadz, secara eksplisit coba dihitung hal-hal yang semacam tadi, rukun yang tadi disampaikan ke pemirsa semua. Rukun-rukun apa saja yang harus diperhatikan dalam haji ini. Nanti podcast ini ditonton banyak orang. Ya, ini siapa tahu ini jadi wasilah orang tidak tahu, tiba-tiba nonton, ya orang dapat informasi terkait dengan masalah rukun. Apalagi ya tadi di awal-awal Ustaz sudah sampaikan terkait dengan hal-hal yang harus diperhatikan betul dan banyak disepelekan. Padahal ini Masya Allah jadi prasyarat haji mabrur. Prasyarat. Ya. Mungkin hal-hal yang lain semacam rukun-rukun haji itu bisa disampaikan. Rukun haji tidak banyak ya, hanya 4 saja. Hanya 4. Baik. 1. Wajibnya itu kalau wajib haji ada 7. Wajib haji ada 7. Jadi rukun 4, wajibnya ada 7. Ada 7. Jadi tidak banyak. Kemudian ritualnya juga kalau dihitung secara itu 6 hari saja. Oh, ritualnya. Ritual puncaknya. Sepuncaknya. Yang biasa dilaksanakan oleh. Nah, rukunnya 4 ya. Pertama adalah ihram. Ya, pertama adalah ihram. Yang kedua adalah wukuf di Arafah. Ini yang tadi kita obrolkan. Yang kita obrolkan tadi itu. Yang menentukan haji orang diterima atau enggak. Itu di Arafah. Kemudian yang ketiga tawaf ifadah, tawaf haji. Baik. Yang keempat adalah sa'i. Sa'i haji. Nah, jadi ihram yang pertama, kedua wukuf di Arafah. Yang ketiga adalah
Tawaf. tawaf haji atau tawaf Tawaf ifadah. ifadah. Yang keempat adalah sa'i haji. Sa'i haji. 4 Baik. ini saja rukun ini. Rukun ini. Ini tidak boleh ditinggalkan. Baik. Kalau tinggal salah satunya berarti tidak ada hajinya, tidak ada haji dia. Salah satunya tinggal, Tidak ada haji, tidak ada haji. batal hajinya. Batal hajinya. Iya. Sia-sia dia antri, dia Dia setor, antri, dia dia di store. sana hampir 1,5 bulan ya. Haji reguler itu 40 hari. Kalau di Indonesia ini untuk jumlah berapa ini Jamaah haji jamaah hajinya 221.000 kemarin yang terdata yang terdata resmi ya. resmi. Nah, yang di luar situ kan ada furoda, ada ziarah. Kayak itu yang datang belakangan Ada lagi gitu ya. istilah kita dulu masih mahasiswa, haji koboi. Haji koboi itu apa? Haji yang Saya kemudian justru baru dengar. haji yang masuk sembunyi-sembunyi ke dalam Mekah. Oh, itu. Tidak pakai izin resmi gitu. Oh. Nah, Jadi biasanya itu imma dari sekitar Mekah atau dari mahasiswa kita dulu mahasiswa gitu. Jadi namanya haji koboi istilahnya. haji koboi ya. Kita sewa taksi dari Mekah karena orang Mekah bebas keluar masuk. Oh Tapi iya. kalau sudah di waktu haji orang luar Mekah tidak boleh masuk. Waktu haji Waktu puncak. haji puncak itu. Nah, kita sewa yang dari dalam Mekah, kemudian dia bawa masuk kita. Oh. Terkadang ada pemeriksaan, kita disuruh turun dulu sebelum pemeriksaan, namanya checkpoint, Cukup jumum namanya. Kemudian kita jalan, lewati gurun-gurun, gunung, kemudian nanti setelah lewati jumum dijemput di depan. Ini Ustadz Itu pernah dulu. punya pengalaman begitu dulu ya? Dulu. Pernah sama istri sama anak juga. Masya Allah. Ambil gendong anak dulu. Luar biasa. Ambil gendong Baik. anak umur 1,5 tahun atau hampir 2 tahun lah. Yang anak pertama ini ya? Anak pertama. Oh. Sarah. Nah, jadi abis itu tadi ya rukun 4 ya. Rukun 4. Wajib ada Ada 7. 7. Wajib ada 7. Ada 7. Baik. Nah, yang pertama adalah ihram, Ihram niat ihram dari miqat. dari mikat. Baik. Niat ihram dari miqat. Nah, kalau dari Madinah kan dari Ustaz Ibrahim juga sudah kan? Sudah pernah Dari waktu Bir Ali. Bir Ali. Bir Ali atau Waktu Dzul kita. Hulaifah. Ya, waktu kita. Jadi ini mirip dengan kita waktu kita Iya, umroh itu iya. ya. Nah, setelah itu wukuf sampai ghurubis syams, sampai matahari terbenam. Matahari terbenam. Jadi itu wajib tuh. Wajib. Kalau wukuf sebelum matahari terbenam hajinya sah. Tapi Sebelum dia kena dam. kena dam. Oh, jadi sebelum matahari ini bebas, maksudnya ada ketentuan waktu kan? Kalau wukuf itu ketentuan waktunya dari matahari tergelincir sampai dengan matahari terbenam. Oh, oke. Kalau dia berhenti sebelum matahari terbenam, Dia tetap sah. tetap sah tapi Tapi dia harus harus bayar pelanggarannya, damnya, kafarahnya. Ini fidyahnya. ketentuan bayar damnya berapa? Ada 3 pilihan. Ada 3 pilihan. Ya, potong Baik. 1 ekor kambing, 1 ekor kambing. domba atau apa Ah. saja ini yang semisalnya sejenisnya. Oke, sejenisnya. Kemudian puasa 3 hari atau puasa 3 hari. Oh, ini berarti opsi ini. Opsi. Oh, baik. Atau memberi makan 6 orang. 6 orangnya. Iya. Oh, oke. Seperti itu. Baik. Baik. Mm-mm. Berarti tadi sudah wukuf. Nah, wukuf sampai matahari terbenam. Sampai matahari Itu yang terbenam. kedua ya. Yang kedua. Yang Nah, ketiga. kemudian yang ketiga adalah mabit di Muzdalifah. Oh ya, ini yang sering kita kalau tonton yang biasa. Ya, mabit di rame-rame. Muzdalifah. Baik. Di sana biasanya kita cari batu untuk melontar. Oh, oke, oke. Untuk melontar. Jadi satu. Nah, melontarnya Oh, ini oke. ada 2 macam. Baik. Yang pertama melontar yang 49 batu. 49 batu. Nah, yang kedua melontar yang 70 batu. Oh, 49 dengan 7. Pilih saja salah satunya. Kalau kita korek sedikit nih, adakah yang Nah, kenapa itu disebut nafar awal sama nafar thani. Oke, baik, baik. Nafar awal sama nafar Sani. thani. Nah, nafar awal itu 49 batu. 49 Nah, kapan melontarnya? Kan malamnya kita mabit tuh di Muzdalifah. Muzdalifah. Oke. Besoknya kita melontar. Melontar. Orang-orang hari raya Idul Adha di luar Oh, haji. iya, benar. Hari raya Idul Adha, Mm-mm. luar haji. Kita pergi melontar di Aqabah, Aqabah. 7 batu. 7. Besoknya lagi kita melontar 21 batu. Sisanya itu ya. 21 batu. Oh, baik. Nah, 7 batu di Jamratul Ula, Oke. 7 batu lagi di Jamratul Wusta, 7 batu lagi di Jamratul Aqabah. Oke. Nah, baru besoknya lagi 21 lagi di tempat yang sama tanggal 12. Kan tanggal 11, 21, tanggal Oke. 12, 21. Baik. Jadi menginap 2 malam dan melontar 49 batu. Batu. Nah, itu kita ambil di Muzdalifah. Muzdalifah. Oke.
Kalau nafar tsani Heeh. itu tambah lagi 21. Jadi Oh. 70 batu. Oh, oke. Dan menginapnya 3 malam di Mina. Di Mina. Baik. Nah, jadi wajib ketiga Ketiga, ya, mabit di Mabit. Muzdalifah. mabit Muzdalifah. Selanjutnya wajib yang keempat, mabit di Mina. Mabit di Mina. Oh, Mabit di Mina. jaraknya antara Muzdalifah sama Mina? Kurang lebih 6-7 kilo. Oh, oke. 6-7 kilo. Ya, tapi Ya. sekarang sudah lebih dekat karena semakin di istilahnya apa namanya Digeser gitu Iya. ya. Itu. tergantung kita mabitnya di Muzdalifah sebelah mana. Saya Kalau cuma- udah dekat-dekat Mina berarti tidak jauh lagi. Saya cuman waktu kita umroh Kalau umroh ikut dia- saja, Kalau ikut. umroh hanya 2 jam saja kan. Nah, kita ikut di terowongan itu saja. Iya, Jadi itu sempat ziarah. lihat saja. Nah, Ziarah. kita ziarah waktu itu. Nah, sudah keberapa tadi wajibnya? 4 ya, mabit di Mina ya. Di Mina. Nah, mabit di Mina ini dua pilihan. Oh, ada 2 pilihan juga. Nah, tadi Ya, yang ini 2 bisa malam, bisa nafar awal satu. atau nafar tsani Oh, tadi oke, itu. baik. Mabit 2 malam Oke. ataukah mabit 3 malam. Oh. Mabitnya di malam 11, 12, 13. Itu yang 3 malam. Namanya nafar tsani. Hmm. Ada mabit 2 malam, hanya Oke. 11 dan 12 saja. Itu nafar awal. Baik. Nah, Yang kelima. yang kelima adalah Romyul Jimar. Melontar Oh, oke. jamarat. Zamarat. Melontar jamarat. Nah, melontar jamarat tadi itu 49 batu atau 70 Oke. 70 batu. Itu wajib itu. 71. Nah, cuman melontar jamarat ini boleh dibadalkan, Oh, boleh badal. boleh digantikan. Ini cuman yang ini ataukah yang sebelumnya juga boleh? Enggak, Enggak. yang ini saja. Ini saja. Yang ini saja. Oh, ini yang harus kita sampaikan. Kemarin haji ini kita jumlahnya 1000 lebih dan 70% itu lansia. 70 lansia dari dari 1000 lebih. oh, banyak juga. Banyak. 70% lumayan dari 1000 Umur saja. 60 tahun ke atas itu. 70 Masya tahun ke Allah. atas, 80 tahun. Ada yang kursi roda, ada yang sudah demensia, sudah lupa-lupa ingatan. Ya salah. Ada yang tidak mau ke Arafah. Setua sekali. Pergi sudah kalian. Saya di hotel saja. Oh. Itu kita baku bujuk. Sebentar. 3 jam baku bujuk. Janjikan dia obat, janjikan jamaah ini keluarganya sampai telepon. Udah papa pulang nanti kita kasih uang, kita kasih ini nih. Pokoknya buat hatinya senang dulu. Buat hatinya senang. Sampai dia senang baru dia mau naik bis. Masya Allah. Pengalamannya. Baik. Itu yang kelima. Terus yang keenam 6. adalah cukur rambut. Oh, Nah, cukur rambutnya itu ketika kita setelah melontar Jamaratul Aqabah baik. di hari raya Idul Adha. Informasi harus disampaikan terkait masalah cukur rambut ini. Ya, ada informasi yang kadang-kadang saya beberapa hari ini terakhir ini saya ikuti di media dan terkait dengan masalah cukur rambut ini. Ada yang kenapa ini botak, kenapa ada yang nggak botak? Ini gimana? Ini harus disampaikan biar informasi penting buat pemirsa. Yang disepakati oleh para jumhur, Baik. ya, para mayoritas ulama itu hanya 2 macam saja. Itu kesepakatan Ya. jumhur ulama. Ya, Baik. yang mayoritas ulama adalah cukur botak, cukur licin, Licin, oke. sama cukur pendek. Cukur pendek ini maksudnya rambut panjang kemudian dipotong begitu ya? Iya, dipendek. Tapi yang dimaksud di sini adalah cukur rata juga. Oh, rata kepala begitu. Iya. Namun ada juga pendapat dan kemudian lebih lemah, Oh, lemah. yaitu hanya beberapa helai rambut saja untuk laki-laki. Oke, baik. Berarti kalau jumhur tadi ya botak, kemudian sekitar setengah sampai 1 senti mungkin ya kalau bahasa situ kan Iya, cukur. pokoknya gitu. dia Yang penting habis. Iya, habis. Yang berarti yang helai ini 1-2 dan helai. yang paling afdal itu tadi cukur licin, botak cukur licin. itu afdalnya. Afdalnya. Nah, pemirsa sekalian, afdalnya licin, botak. Sampai kelihatan kulit kepala. Iya. Ya, itu afdalnya. Jadi ini informasi bagi teman-teman, bagi bapak-bapak yang nanti umroh ya, bahkan ini ya, umroh haji gitu ya, harus cukur licin. Yang terakhir, yang ke-7. Kulit kepala ya, bukan tengkorak kepala. Oh, jangan kalau tengkorak kepala bahaya ini. Yang terakhir sekarang, yang ke-7 syaratnya. Ya, yang ke-7 adalah tawaf wada. Oh, perpisahan. Tawaf perpisahan. Masya Allah. Kalau umrah itu kan sunnah tawaf wada itu. Oh iya, betul ya. Kalau betul. umrah itu hukumnya sunnah tawaf wada. Tapi Tapi haji wajib. Tapi kalau waktu pengalaman kita kemarin tuh kalau nggak tawaf wada tuh kayak gimana? Begitu. Iya, Rasa-rasanya tuh kayak kita
Kita saya nggak sih. Oh, iya. Oh jadi kalau untuk tawaf wada ini di umroh sunnah, tapi di haji Wajib. Dia wajib. jadi wajib. Nggak dilaksanakan bayar denda. Bayar denda. Dendanya seperti yang tadi. Tadi itu Yang tadi. pilihan 3 itu. Masya Allah. Itu jadi rukun sudah kita sebutkan. Kemudian syarat wajib tadi sudah kita sebutkan. Sekarang kita mau pengen tanya-tanya Ustaz. Seputar pengalaman Ustaz ini Masya Allah ya. Dari rangkaian ibadah dan ana cuma saksikan melalui layar televisi dan ini padatnya Masya Allah. Pasti melelahkan. Kita lihat Ustaz juga pulang wajah capek beberapa hari. Minta Ustaz ceritalah ya berbagai pengalaman dan sambil mendoakan kita lah biar haji berikutnya kita bisa bersama. Pertama mungkin saya doakan ya. Baik. Antum, Allah amin. kandidat Dr. Ibrahim, semua yang di studio, untuk mudah-mudahan bisa pergi haji ya, dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga seluruh yang menyaksikan menonton ini, mudah-mudahan Allah juga panggil ke tanah suci. Amin. Dan itu pun kita juga harus ada usaha dan dorongan dari dalam hati. Setidaknya ketika kita ada usaha, kemudian Allah takdirkan, misalkan ya, kita belum sampai ke sana, maka usaha itu tetap mudah-mudahan sudah menjadi salah satu tolak ukur juga pahala bagi kita, walaupun kita belum sampai selesai. Setidaknya ada usaha. Yang kemudian sedih itu adalah dan berbahaya itu adalah ketika tidak ada usaha sama sekali, tidak ada niatan sama sekali dan tidak ada usaha sama sekali. Padahal dia mampu misalnya. Padahal dia mampu. Yang tidak mampu saja bisa jadi Allah berikan bantuan. Betul. Ketika dia punya niat dan usaha yang maksimal. Banyak kok jamaah haji yang saya cerita ternyata orang susah juga. Orang susah juga nelayan. Hari-hari hanya mancing saja penghasilannya dari ikan. Tidak banyak. Tapi habis itu dia cicil. Suami istri lagi berangkat. Jadi misalkan dalam bulan ini dia dapat 1 juta. Dia bagi 2 ya, kelebihan. Dia kasih istrinya 500, dia 500 disetorkan bersama ke bank. Begitu terus tiba-tiba dipanggil haji, seluruh kampung itu heran kok dia berangkat haji. Padahal mereka tidak tahu ini orang sudah bertahun-tahun menabung untuk haji. Dan Allah panggil datang ke tanah suci. Nah, ada yang sudah punya uang banyak, badan sehat, fisik sehat, waktu juga ada, kesempatan ada, tapi tidak berangkat. Nah, ini yang hati-hati. Hati-hatinya tadi yang saya bilang berbahayanya dari mana? Kata Rasulullah SAW, orang yang kemudian tidak punya niat, tidak punya usaha untuk haji, maka bisa jadi dikhawatirkan dia mati nanti dalam keadaan Yahudi atau dalam keadaan Nasrani. Ya. Nah, karena dalam ayat 196 surah Al-Baqarah itu di akhir itu adalah wallahu syadidul iqab. Ya, Allah itu hukumannya berat. Artinya bagi orang yang seperti ini, yang tidak ada niat dan tidak ada dorongan usaha sama sekali ya untuk berangkat haji. Ya, itu yang berbahaya di situ. Nah, kemudian tahun ini juga tantangan terbesar itu lebih kepada orang tua. Orang tua yang lansia, tadi 70%. Luar biasa. Karena 70% itu lansia. Ya, bahkan yang resiko tinggi itu di kloter 13 ya, saya di kloter 13. Yang resiko tinggi itu 300 orang dari 390. 300 orang. Dari 390 orang. 300 lebih bahkan karena yang fit itu hanya 80 orang. Berarti 310. Nah, selain daripada itu risti istilahnya, resiko tinggi. Baik itu orang tua atau sakit. Dan yang dorong-dorong saja itu hampir dengan kursi roda itu hampir 100 orang. Yang dorong dengan kursi roda itu hampir 100 orang. Masya Allah. Sementara kita punya jamaah mayoritas orang tua yang untuk dirinya sendiri saja sudah agak susah, apalagi mau dorong bantu. Iya, betul. Yang kedua, petugas juga tidak banyak. Petugas itu 8 orang. Petugas 8 orang. 8 orang. Di kloter. Iya, dari Kemenak itu 4, ketua kloter, pembimbing ibadah, dokter sama perawat. Nah, dari provinsi juga, dari pemerintah juga ada 4 bantuan ya, PHD namanya. Petugas haji daerah. Nah, termasuk saya di situ. Nah, berarti 8 orang ini kan tidak mungkin mengcover sebanyak itu. Betul. Akhirnya apa? Alhamdulillah saya kasih doktrin kepada yang masih muda-muda, yang masih kuat-kuat ini. Saya bilang bahwasanya kita haji ini berkelompok, berjamaah. Maka yang muda-muda ini yang menentukan haji mabrur kita itu adalah para lansia ini dan orang tua kita yang sakit ini. Kalau kita juga cuek, hanya memikirkan diri sendiri, maka
kemudian kita tidak pedulikan mereka, ibadah mereka, maka khawatirnya adalah Allah menilai itu dan kemudian tidak sempurna haji kita. Masya Allah. Tidak mabrur. Jadi kalau mau mabrur, mau sempurna haji, maka kita harus membantu mereka. Dan anggap mereka orang tua kita sendiri. Kita. Betul. Kalau nenek, anggaplah ibu kita. Kalau kakek, anggaplah itu bapak kita. Bantu begitu. Dan itu insya Allah terasa ringan. Dan setiap bis saya doktrin begini. Jadi naik di bis, ada 9 bis kita. Ada 9 bis. Kloter 13. Ya, kita naik di bis ini, saya doktrin begitu. Jamaah yang muda-muda. Akhirnya alhamdulillah yang tua-tua ini, yang lansia ini dibantu terus. Jadi rebutan untuk bantu. Karena anggapannya itu adalah mabrurnya haji. Masya Allah. Jadi itu lumayan meringankan karena sekitar 100 orang kan fit itu. Oh, 100 orang. 100 orang yang fit ya, yang masih muda-muda, yang kuat-kuat. Nah, 100 orang itu bisa saling bantu. Kalau ada di 100 kemudian ada 300, berarti satu orang urus 3. Bisa urus 3 betul, dibagi secara. Ada juga orang tua yang kemudian masih kuat. Karena jamaah dari Maluku Utara ini dari kampung desa itu rata-rata dari dari kebun, dari petani, ya itu fisiknya kuat-kuat itu. Baik, kita jeda ya, insyaallah. Nanti akan kita lanjutkan, masih banyak ya yang akan kita coba korek-korek. Ini pengalaman berharga beliau masih banyak, dan kita pun nanti ngambil manfaat dari rentetan pengalaman beliau bersama dengan jamaah haji kloter 13 Maluku Utara. Kita jeda ya, kita siap-siap sholat Jumat insyaallah. Semoga sehat, dan kita akan kembali di part 2 nanti insyaallah untuk berbagi pengalaman-pengalaman seputar haji di 1444 Hijriah di kloter 13 Maluku Utara, Indonesia bagian timur. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tiga, dua, satu. Assalamualaikum. Jangan lupa like, comment, and share di M Thorik Kasubah. Like, subscribe, dan share channel YouTube Muhammad Thorik Kasubah Official. Juga channel YouTube guru kita M Thorik Kasubah Official. Semoga berkah dan bermanfaat.